Saya senang saat barusan muqaddimah, saat doa, saya merasakan ketentraman. Ini tidak di semua tempat saya rasakan. Dan mudah-mudahan ini petunjuk bahwa di lingkungan ini memang masyarakatnya, khususnya kaum musliminnya bersatu, walau beda warna, tapi jiwanya saling mencinta. Amin. Tadi sempat berbincang dengan beberapa tokoh, dengan beberapa muallim di dalam masjid. Di sini kami bersatu, alhamdulillah. Saya hijau, ini putih katanya. Itu lontong namanya. Filosofi lontong ataupun ketupat lah, ketupat. Ketupat itu dua helai janur yang dianyam membentuk satu wadah yang kemudian diisi dengan biji-biji beras. Kira-kira jadinya apa? Ketupat. Umumnya ketupat itu kita konsumsi pada saat kapan? Lebaran, hari raya, hari yang berbahagia apa tidak? Menyedihkan apa bahagia? Bahagia buat kaum muslimin. Maka para wali yang datang ke Indonesia, mereka kemudian mengisi lebaran tersebut dengan satu hal yang menurut kita itu tidak ada filosofinya, padahal ada filosofinya. Seperti membuat makanan khas untuk lebaran, ketupat. Padahal kita tahu di Indonesia ketupat itu atau janur itu umumnya digunakan oleh orang-orang non muslim, orang Hindu, betul tidak? Orang Hindu menggunakan janur itu untuk upacara-upacara keagamaan, begitu kan? Apa lantas pada saat wali-wali yang datang ke Indonesia, para ulama tersebut mengadopsi janur itu untuk mengisi kemeriahan Idul Fitri dan Idul Adha, apakah lantas hal itu menjadikan kita tasyabbuh, mengikuti orang Hindu? Tidak. Saya tanya lagi, di Indonesia kan saat ini banyak orang yang gemar membid'ahkan dan mensyirik-syirikan, betul? Banyak. Mudah-mudahan di sini nggak ada, mudah-mudahan. Kalau ada cepat sadar, kalau nggak sadar cepat mati. Amin. Gitu ya. Ya daripada sadarnya nanti setelah mati, mendingan sekarang sadarnya sebelum mati. Karena banyak manusia yang kata Allah, Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu akum minas sholihin. Wallahu rasulullah nabi wa makna, wahai Tuhanku, andaikan kau berikan aku tenggat waktu sebentar saja, sejenak saja untuk hidup kembali, aku akan sedekahkan seluruh hartaku dan aku akan menjadi orang soleh. Artinya orang ini mau sadar, ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, tapi sudah terlambat, kematian sudah mendatanginya. Nah, jangan sampai juga ada orang yang saat ini mengingkari kebenaran-kebenaran, selalu menyalah-nyalahkan, baru sadar kalau kematian sudah tiba. Dinyatakan doa, sedekah, bacaan Quran, zikiran tidak sampai pada orang yang telah meninggal, saat ini masih hidup. Kalau sudah mati lu pengen datang ke rumah Banser, ke rumah pengurus Ansor, Pak Ustadz dalilin saya begitu. Kira-kira itu pengurus Ansor mau gak nahlilin Pak Ustadz doh? Gak mau, kabur sana juga ya. Jangan sampai kita baru sadar setelah kematian kita. Apakah para ulama yang begitu alim datang ke Indonesia, mereka kemudian mengadopsi janur itu untuk memeriahkan Idul Fitri dan Idul Adha? Apakah disamakan atau istilahnya tasyabbuh bil kufri, tasyabbuh dengan orang-orang non muslim? Apa lantas membuat syirik pelakunya? Ada yang berani mengatakan para aulia itu contoh Wali Songo syirik? Tapi ada orang yang sekarang berani, bukan syirik lagi, Wali Songonya aja nggak ada, begitu katanya. Wali Songo nggak ada.
Apa landasannya? Wah, buktinya tidak ada kitab catatan Wali Songo, karya Wali Songo. Wali Songo tidak membuat kitab katanya, tidak ada catatan ilmiahnya. Kalau begitu bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah nggak pernah itu menulis, nggak punya kitab Rasulullah. Kan Quran, emang Quran tulisan Rasul? Quran tulisan Rasulullah apa? Tapi kan ada sekarang yang ubaru, bukan ulama, ubaru mengatakan orang yang pertama kali menuliskan kalimat tauhid pada selembar kain itu Rasulullah, katanya begitu. Tapi orang Islam banyak yang ngikuti. Siapa ini? Orang mu'alaf. Mohon maaf, saat ini umat ini lebih gandrung dengan mu'alaf dibandingkan dengan ulama yang dari kecil ngelotok belajar di pesantren dari keluarga ulama. Ulama ditinggalkan, ulama, oe lama. Nah, toel oe lama contoh ini pengurusnya ini kan. Begitu. Sekarang ada yang baru begitu. U-nya saja, casingnya saja, depannya mungkin pakai sama, pakai imamah sama. Tapi keilmuannya dalamnya, belakangnya beda. Karena U-nya saja tidak dilanjutkan. Yang akhirnya ini membenarkan tuduhan dari orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ciptaan Muhammad, kata mereka. Jadi Al-Quran dianggap sebagai catatan Nabi Muhammad, karya tulisnya Nabi Muhammad. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sifat Rasul itu ummi, nabiyil ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dibuktikan pada saat perjanjian Hudaybiyah. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, ketika Sayyidina Ali menjadi juru tulisnya, dicatatkan perjanjian antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan utusan dari Quraisy. Maka orang Quraisy kemudian protes, minta dihapus. Sayyidina Ali nggak mau menghapus istilah atau tulisan Muhammadun Rasulullahnya. Cukup Muhammad bin Abdullah saja. Kalau memang kamu ini Rasul dan kami mengakuinya, ngapain kami capek-capek memerangi engkau? Hapus itu tulisan Rasulullahnya. Kata Sayyidina Ali berdiri, nggak akan aku hapus sampai kapanpun. Lebih baik perang, kata Sayyidina Ali begitu. Kata Rasulullah, ya Ali, hapus saja. Ya Rasulullah, kami meninggalkan Makkah, meninggalkan keluarga kami, harta kami, rumah kami, karena kami ingin mengikuti engkau berhijrah. Kami yakin engkau adalah Rasulnya Allah. Sampai kapanpun, sampai nyawa menjadi taruhannya, kami tidak akan pernah mengingkari bahwa engkau adalah Rasulnya Allah. Titik ya Rasul, gak akan bisa. Lalu kata Rasul, kalau begitu mana tulisan Rasulullahnya, mana Ali? Tulisan Rasulullahnya mana? Mana. Kemudian telunjuk Rasulullah disodorkan. Nih, mana, tunjukkan. Sayyidina Ali menggenggam tangan Rasulullah, telunjuknya ditempelkan di tulisan Rasulullahnya. Min Muhammadin Rasulillah, min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tulisan Rasulullahnya itu ditempelkan ke telunjuk Rasul, nempel, kemudian diangkat tulisannya ikut ke atas, lepas dari kulitnya. Lepas dari kulit yang dijadikan sebagai kertas tersebut, tempat menulis. Naik ke atas, naik ke langit, hilang. Kata Rasul, tuh Allah juga ridho membuat perjanjian ini, Allah ridho. Padahal seolah-olah perjanjian Hudaybiyah itu sangat tidak menguntungkan untuk orang muslim. Bagi kita yang selalu logika, kita tidak memahami hikmah. Hikmah itu rahasia. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan rahasia-rahasia kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi tidak semuanya diberikan hikmah atau rahasianya Allah, hanya orang-orang tertentu. Dan setiap orang yang diberikan hikmah rahasia oleh Allah, maka sungguhnya ia telah mendapatkan anugerah yang sangat agung. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Kalau orang nggak berakal sehat, dia tidak berupaya untuk memahami ilmu. Hanya cukup atau mencukupkan diri mengetahui ilmu atau membaca ilmu, bukan memahami ilmu. Tapi kalau orang berakal sehat, dia akan berupaya untuk memahami ilmu. Tahu beda dengan paham. Pernah tahu beda dengan memahami.
Begitu ya. Jadi orang yang dianggap alim itu enggak sama semuanya. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Tsumma awratnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Al-ayah. Wallahu rasuluna nabi murdi wa makna. Kami telah wariskan Alkitab ini, Al-Qur'an ini kepada orang-orang terpilih dari kalangan hamba-hamba kami. Tidak semua manusia itu hafal Quran, hanya orang pilihan. Akan tetapi orang pilihan yang hafal Quran pun ternyata terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi, dia hafal Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran, malah justru bertentangan dengan Al-Quran, dengan makosidnya, dengan intisarinya Al-Quran. Hanya hafalan lafziyah, tekstual saja, memahaminya tidak memahami, hanya menghafal saja. Itu ada yang seperti itu. Ya. Kemudian, jadi tidak memahami substansi dari setiap ayat, maqasidus syariahnya setiap ayat tidak paham. Nah, kopi pahit. Nanti saya jelaskan ini. Ini ayat kopi pahit ini nanti saya jelaskan. Ada ayatnya, kopi pahit. Ayat kopi pahit, ayat-ayat cinta. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada juga orang hafal Quran tapi ternyata STMJ, sholat terus, maksiat jalan, paruan. Separuh dipakai diterima tapi separuh lagi nggak diterima. Ya, jargonnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi menyatakan Rasulullah itu pernah sesat. Begitu kan? Pakai ayat, pakai dalil, ya pakai dalil, tapi nggak paham. Wajadaka dhallan fahada, bacanya juga salah. Fahada, maka haknya dipanjangkan. Tapi laku aja. Itu yang baru itu. Ya kan? Tapi kalau ulama jebolan pesantren lama di Lirboyo, di Jombang, dibawakan Ciwaringin, Cirebon, nggak dipakai sekarang. Yang penting yang baru-baru, baru keluar penjara langsung jadi ustadz, sudah rame begitu, viral langsung. Ustadz YouTube kayak saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Siap. Kemudian ada lagi yang ketiga, orang yang berupaya untuk mengikuti dari substansi Al-Quran, bukan hanya hafal tapi dia berupaya untuk menjaga substansi Al-Quran dengan pengamalannya. Dan juga didakwahkan dengan sebenar-benarnya, tidak mempolitisasi Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Karena mau bikin yayasan, menyodorkan proposal ke Arab Saudi. Arab Saudi kan mayoritas Wahabi di sana. Boleh nanti saya kasih real dan dolar, tapi kamu harus menyatakan bahwa orang yang meninggal itu tidak mendapatkan manfaat dari doa, dari bacaan Quran, dari sedekah dari orang yang masih hidup. Katakan itu tidak akan bermanfaat, manusia itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah dilakukannya. Wah, bikin status, viral, jempol banyak, bikin YouTube, wah terkenal. Dapat tuh kocoran real dari Arab. Oh iya, dia sudah membawa misiku. Padahal di dalam Al-Quran ayat yang tadi jangan cuma satu ayat. Korelasinya ada kakaknya, ayat ini ayat adiknya. Ada kakaknya, ayat sebelumnya dari ayat 36 coba. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wallahu rasulullah nabi muradi wa makna. Ini pakai waw atof itu, nyambung jadinya nih. Apakah kalian tidak membaca tentang syariatnya Allah turunkan yang terdapat di dalam suhufnya? Suhuf itu lembaran-lembaran, kalau sekarang mushaf lah. Kalau mushaf ini banyak sekali. Nah, suhuf itu tidak sebanyak Al-Quran, tidak sebanyak mushaf Al-Quran. Suhuf itu cuma beberapa lembar saja yang termaktub di dalamnya syariat-syariat Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Di antaranya pada suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim tentang syariat untuk umatnya, di mana seseorang tidak menanggung dosa orang lain
dan seseorang juga tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah dilakukannya, diupayakannya. Jadi umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa, mereka tidak mendapatkan manfaat ketika mereka sudah meninggal dari apa yang diupayakan oleh orang-orang yang masih hidup. Sedekahkah, doakah, bacaan Quran atau apa. Beda dengan umat Nabi Muhammad, karena di dalam Sahih Bukhari ada riwayat ja'a rajulun inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka kemudian ia berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad uftudatat nafsuha, sesungguhnya ibuku telah wafat, apa yang fa'aha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Faqala Nabi, maka baginda Nabi menjawab, na'am, ya bermanfaat. Fa inna li makhrofan, aku punya sebidang kebun ya Rasul. Fa ushiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka aku mohon saksikan pada saat ini pula aku sedekahkan sebidang kebunku atas nama almarhumah ibuku. Itu ada Sahihul Bukhari. Tuh. Jadi orang mengatakan bahwasannya sedekah atas nama orang telah wafat tidak sampai, mati dulu ntar kita sedekahin, gitu aja ya, gampang. Ya. Bacaan Quran tidak sampai, itu sholat gaib, sholat jenazah ada bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ummul Quran. Kalau tidak sampai pembacaan Al-Quran berarti sholat jenazah itu tidak perlu dilakukan, sia-sia saja. Begitu kan? Dan yang melakukan sholat jenazah ataupun sholat gaib tidak hanya sebatas anak kandung kepada orang tua kandung, tapi seluruh kaum muslimin kita harapkan menyolati jenazah muslim yang lainnya. Kalau memang menyatakan tidak sampai, bikin surat wasiat, kalau saya meninggal jangan sholati saya kecuali anak kandung saya, begitu aja. Paling juga yang ngegotong mayatnya cuma 2 orang, pas gak punya anak jalan sendiri itu. Aneh zaman sekarang. Jadi hati-hati. Kita kembali ke pembahasan pertama. Ketupat. Kemudian ketupat itu 2 lembar daun janur kelapa yang dianyam membentuk satu wadah. Jadi satu kantong. Diisi dengan biji-bijian yang menjadi makanan pokok kita apa? Beras. Kemudian direbus, dimasak. Yang direbus itu berasnya apa daunnya? Dua-duanya, semuanya direbus kan? Barengan kan? Nah, nanti ada filosofinya, belajar dari ketupat aja dah. Gua gak usah macam-macam. Oh, balik pada Al-Quran dan Sunnah, ketupat aja dulu belajar. Kalau ketupat aja belum paham, ya apa-apa tasabuh, tapi kalau lebaran ngikut makan ketupat nggak kira-kira? Bikin ketupat nggak? Kalau nggak bikin berarti kehabisan. Ya, lupa ke pasar. Atau memang nggak bisa bikin ketupat. Direbus bersama-sama antara daun janurnya juga dengan berasnya. Kemudian beras itu akan berkembang, masak menjadi apa? Lontong. Bersatu kan? Misah enggak? Buyar enggak? Enggak. Bersatu. Pulen, liket, pepel. Ini berkat apa sebetulnya? Berkat kerjasama. Jadi kita umat Islam ada yang warnanya hijau jadi daun janurnya, ada yang warnanya putih benderanya jadi berasnya. Ketika diproses, digembleng semuanya dalam gemblengan Islam, direbus semuanya. Kalau nggak direbus, kalau nggak mau jadi ketupat, ya sudah, jangan mau direbus. Hidup ini pengennya enak saja. Yang daun janur sudah aja di pohon kelapanya sudah sampai kering. Kira-kira kalau sudah kering jadi apa? Buat dibakar doang, benar gak? Beras kalau nggak dimasak, bisa nggak kira-kira kita memakan beras? Emangnya ayam apa pakai tembolok apa? Kita ini makannya apa makanannya? Nasi bukan beras. Kalau beras kayak ayam, nasi kita nih. Untuk menjadi nasi ya harus diproses, digodok begitu. Daun janur, daun kelapa ingin bernilai ya harus jadi bungkus lontong, bungkus ketupat. Beras jika ingin dimakan dan bernilai mahal ya harus dimasak. Jadi apapun perlu proses. Hidup ini bukan tentang menjadi apa, tapi tentang apa yang telah kita lakukan dalam proses kehidupan kita. Karena hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses.
Kalau kita ingin leha-leha saja dalam kehidupan ini, belajar gak mau susah payah, langsung saja kita belajar dari Maulana Asy-Syaikh Google radhiyallahu an. Ditanya malaikat, "Waman syaikhuka?" Siapa gurumu gitu. Syaikhi al-arif billah, al-alim al-allamah, Maulana Syekh Google hafizahullah taala. Repot. Ingin jadi ustad al-Facebookiyah gitu kan. Jadi seorang mursyid al-YouTubiyah begitu. Akhirnya nantinya kelompoknya kelompok al-waduliyah, tukang wadul, bohong mulu, bikin hoax saja kerjaannya. Jadi kita ini, kita bisa bernilai yang tinggi, bernilai yang besar jika kita mampu bersatu. Kita tidak pernah membedakan antara bungkusnya dengan isinya ketika kita memakan ketupat. Kita selalu bilang ini ketupat, termasuk juga lontong, leput, sebut leput. Kita nggak bilang ini rebusan beras yang diikat dengan daun janur. Kelamaan, lontong, leput, kupat, gitu udah. Isinya itu, bungkusnya itu, kita paham. Maka kita tidak perlu ingin menonjolkan diri. Kita tidak perlu diakui oleh orang lain. Kita tidak mengejar kita sebagai apa, tapi kita ingin menunjukkan apa yang telah kita lakukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak perlu kita disebutkan sebagai beras pat. Tidak perlu kita ingin disebut sebagai daun janur ketupat. Kita berbangga ketika kita bisa menjadi suguhan makanan yang menghiasi hari-hari raya kita. Lebaran, datang ke sini ketupat, datang ke sini ketupat, datang ke sana ketupat. Apapun temannya, ada opor ayam kah? Kemudian juga ada semur daging kah? Kemudian juga ada di sini sambal apa? Sambal kentang campur ati sama pete. Gitu. Kok kenapa sih? Baru juga duduk ngomongnya langsung kopi pahit. Nih, kita hidup tuh jangan senangnya yang manis-manis saja. Kita perlu sesekali meminum kopi pahit. Kita perlu sesekali hidup dalam kepahitan. Supaya apa? Tatkala kita merasakan yang pahit, kita akan memahami nilai yang manis. Ketika kita merasakan kepahitan dalam kehidupan kita, pada saat itu kita menyadari tentang nilainya rasa manis. Kalau kita seringkali minum kopi yang manis nih, kita seringkali melupakan rasa manis itu. Kopi saja, minta kopi. Pada saat dikasih kopinya doang, mana ini gulanya? Tapi ketika kita disiapkan kopi yang dengan gula, diaduk, campur, larut, minum. Minum apa? Minum kopi. Kita nggak pernah menyebutkan gulanya, betul tidak? Sering tidak kita menyebutkan gulanya pada saat kita minum. Mau kopi, ya kopi. Pada saat disediakan kopinya kopi doang, ternyata kita marah. Kenapa ini pahit? Mana gulanya? Katanya kopi. Dikasih kopi yang manis, campur dengan gula. Ketika kita ditanya, minum apa? Minum kopi. Pernah kita menjawab minum kopi gula? Tidak pernah. Karena apa? Ketika kita selalu hidup dalam kenikmatan, seringkali kita ini lupa dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang kufur nikmat. Dalam kehidupan itu bukan tentang fasilitas apa yang kita terima, tapi tentang apa yang kita syukuri dari fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita nikmati, terutama nikmatnya iman dan Islam, serta nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat-umat dari Nabi terdahulu, walaupun mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi-Nya pada saat itu, mereka tidak akan lebih dulu masuk ke dalam surga sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk semuanya ke dalam surga. Syukuran tidak? Bahagia tidak jadi umat Nabi Muhammad? Bahagia tidak?
Kira-kira kalau masuk surga nanti mau masing-masing apa mau barengan dengan seluruh umat Nabi Muhammad? Kita ingin barengan. Di dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 60 ada hikayat, riwayat yang valid, yang mutawatirah, bahwasanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di surga akan terjadi dialog yang sangat dahsyat, akan terjadi mujadalah, dialog yang begitu luar biasa antara siapa? Antara orang mukmin yang lebih dulu masuk ke dalam surga dengan Allah Ta'ala. Dia berkata demikian, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sungguh aku rindu dengan teman-temanku di dunia yang mereka yusalluna ma'ana, ketika di dunia mereka sholat berjamaah di masjid. Ini masjid apa ini? Raudhatul Jannah. Mereka bareng-bareng sholat di masjid Raudhatul Jannah dengan kami ya Rabb. Kemudian wa yasumuna ma'ana, mereka puasa bareng-bareng Ramadan bersama kami ya Allah. Pada saat buka bersama, kemudian sahur bersama, turu bareng, tidur bareng di masjid juga. Niat iktikaf padahal mah tidur. Begitu. Malas-malasan bersama di pabrik ya Allah karena puasa. Wa yahujjuna ma'ana, dan juga berhaji bersama. Enggak Beb, saya berangkat hajian sendiri. Ada di sini yang hajian sendiri dari perumahan ini? Ada? Yang tahun kemarin dari perumahan ini ada nggak yang hajian sendiri? Berarti salah tanggal itu. Karena kita nggak mungkin hajian sendiri, pasti kita ngumpul nanti di Arafah bareng-bareng sama yang lain, betul tidak? Jadi kalau ada orang mengatakan saya mah hajian kemarin sendirian aja katanya, nggak sama yang lain, nggak sama keluarga, nggak sama yang lain, berarti salah itu, bukan berarti musim hajian. Ngimpi kali. Haji nggak mungkin sendiri, kita bersama-sama. Maka masuk surga juga kita ingin sama-sama. Mereka bersama-sama kami ya Allah. Qad adkhaltana ilal jannah wa adkhaltahum ilan nar. Tapi engkau masukkan kami ke dalam surga, namun engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Kami rindu ya Allah. Kangen. Rindu. Begitu. Biar merasakan. Maka kata Allah, idhabu ilan nar. Pergi kalian sekarang ke dalam neraka. Akhrijuhum man aradtum minhum. Keluarkan orang-orang yang kalian kenal, yang di dalam dada mereka masih memiliki keimanan. Maka kemudian mereka keluar, mereka masuk ke dalam neraka, kebakar gak? Tidak. Dengan izin Allah, mereka yang sudah masuk surga kemudian keluar dulu, mau ngambil teman-temannya di dalam neraka, mereka tersentuh oleh api neraka. Cari. Oh ini ketemu gitu. Surut, dipancing, begitu. Sudah dikeluarkan, masukkan ke dalam surga. Ya Rabbi, lapor. Kami sudah masukkan mereka ke dalam surga. Kata Allah, kembali lagi, cari yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar koin dirham. Cari lagi, didapatkan lagi, masukkan lagi. Ya Rabb, sudah kami ambil ke dalam surga. Cari lagi yang masih memiliki keimanan walaupun setengah koin dirham. Cari lagi, ketemu lagi, bawa lagi ke dalam surga. Sudah ya Allah, cari lagi yang masih memiliki iman walaupun sebesar butiran-butiran pasir teman-temanmu itu. Cari, agak susah. Kenapa? Keimanannya sedikit. Mana? Kayaknya ini deh. Iya, diambil. Kenapa? Agak lama, karena cemong, begitu ya. Kok bisa dikenali? Ya, kata Rasulullah SAW ketika sahabat bertanya, apakah mungkin kami bisa mengenali mereka yang sudah masuk ke dalam surga? Bukankah mereka akan hancur dalam surga? Sesungguhnya orang-orang yang masih memiliki keimanan, ketika mereka masuk ke dalam neraka, neraka tidak akan mampu membakar wajah-wajah mereka. Paling tidak ya cemong doang lah gitu. Tidak sampai hilang, jadi masih bisa diketahui oleh teman-temannya. Maka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Mereka berbahagia, jadi yang bisa memberikan syafaat selain Rasulullah SAW, di antaranya adalah kita yang mukmin akan bisa saling memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Maka dengan demikian saya pun memohon kepada sekalian sahabat-sahabat, saudaraku, ayah dan bunda sekalian, jika anda sekalian kelak masuk ke dalam surga lebih dulu, tapi anda tidak menemukan saya, maka mohonlah kepada Allah agar diizinkan untuk mencari saya. Cari saya. Saya mohon saat ini, jika anda lebih dulu masuk ke dalam surga tapi tidak berjumpa dengan saya mohon syafaati saya. Karena saya yakin anda semua, apapun partai anda, apapun organisasi anda yang beriman dan mengamalkan keimanannya, saya yakin anda mudah-mudahan selamat, dan ketika selamat anda bisa memberikan syafaat kepada saya.
Itulah pentingnya di mana kita menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah, apapun organisasi kita. Saya baru pulang dari Kalimantan Tengah. Ketika saya tausiah di sana di beberapa lokasi, pembangunan Masjid Muhammad Cheng Ho, kemudian di lapangan di sana di alun-alun yang besar 200 meter persegi, 200 meter persegi, luas lah, luas luar biasa. Jadi jamaah 5.000 jamaah itu masih tidak bisa memenuhi alun-alun yang sebegitu besarnya. Tapi snack 3.000 nggak cukup, ternyata sekitar 5.000 jamaah. Yang hadir itu dari Kaharingan. Kaharingan itu seperti orang-orang Baduy, Baduy Banten. Jadi agama Hindu zaman dulu lah Kaharingan itu. Kepercayaan ya, animisme gitu. Kemudian juga ada dari Katolik, ada dari Nasrani, ada dari Budaknya. Mereka hadir saat saya ngaji. Yang tausiah saya Habaib lain, Habib Nur Muhammad, Habib Alwi hadir ya, Habib Ahmad. Mereka semua berkumpul bersama. Kemudian bupati, wakil bupati, perwakilan dari gubernur, Kapolres, kemudian juga Dandim, ngumpul semua. Yang dari NU-nya, Bansernya, dari FPI-nya, ngumpul semua, ngumpul. Ngaji bareng, kan enak. Bahagia saya rasanya. Saya seperti malam hari ini. Saya merasakan pada saat doa di mukaddimah tadi, kayaknya adem. Nah, mudah-mudahan ketika di luaran sana banyak orang yang bertikai karena beda pandangan, mudah-mudahan di sini tetap kita bisa bersatu. Betul tidak? Perbedaan itu satu keniscayaan. Jangan sampai perbedaan pendapat menjadikan kita berpecah belah. Karena perbedaan pendapatan kita tidak membuat kita ini bubar sholat jamaah. Betul tidak? Tiap hari kita sholat jamaah 5 waktu, bubar tidak? Ini imamnya pendapatannya beda dengan saya, masing-masing akhirnya di masjid sholatnya. Tidak, kita ini beda pendapatan nggak membuat kita sholat jamaahnya bubar. Kenapa cuma beda pendapat tanpaan membuat kita terpecah belah? Satu kampung, satu negara. Hei anak bangsa, kembalilah. Siapa kalian? Kalian adalah Indonesia, kalian putra putri terbaik bangsa. Jadilah kalian orang-orang yang mampu menjaga kedaulatan bangsa, membuat negara kita tangguh di dunia internasional. Jangan kalian mau dipecah belah. Mau tidak dipecah belah? Mau tidak kalian itu diadu domba? Mau tidak diantara kalian berperang? Tidak. Negara ini, bangsa ini warisan dari leluhur kita, para aulia Allah, para ulama, para santri, putra putri terbaik bangsa. Mereka menitipkan, mengamanahkan bangsa ini kepada kita. Jaga bangsa ini, jangan mengambil keuntungan dari perpecahan bangsa. Jangan, kalian akan terlaknat. Indonesia negerinya para wali. Para wali tidak akan rela, tidak akan ridho jika ada orang yang berupaya untuk mengambil keuntungan yang mengeruhkan bangsa dan negara kita. Bersatu. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bersatu. Ada Laskar Macan Ali, ada Bansar, ada dari FPI-nya, dari Ansar, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis apa. Ya sudah, bareng-bareng saja ngaji. Satu ada ahbabur Rasul, para pecinta Rasul. Jangan menjadi pembenci Rasul, menjadi pecinta Rasul. Dalam hal ini ahbab Rasul, saya memang punya majelis ahbab Rasul, tapi yang saya maksud adalah kita para pecinta Rasul. Kenapa kita dituntut mencintai Rasul? Karena ada baginda Rasul, beliau mengatakan addibu auladakum ala thalathi khisalin. Didik anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama hubbi nabihim, didik untuk mencintai nabi mereka. Kenapa tidak langsung didik untuk mencintai Allah? Karena yang mengenalkan Allah itu Rasulullah. Sehingga ketika kita taat kepada Rasul, kita hakikatnya taat kepada Allah. Allah menyatakan mayyuti'in rasulah faqad atau Allah. Begitu pula berarti mafhumnya kalau kita mencintai Rasulullah, maka hakikatnya mencintai Allah. Yang kedua wahbi ahli baitin nabi, dan didik mereka untuk mencintai ahlul bait nabi. Yang ketiganya qiraatil Quran, didik mereka untuk bisa memahami Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran. Tidak cukup kita beristinbat hukum dengan terjemahan Quran dan hadis, tapi kita harus memahami berbagai ilmu, cabang ilmu, fan ilmu yang menjadi landasan untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis.
Jangan sampai kita hanya berlandaskan terjemahan kemudian kita beristinbat hukum. Ini halal, haram, itu syirik, bid'ah dan sebagainya. Cuma ngandelin terjemahan doang, tekstual saja. Maka kita ini akan menjadi dhalun mudhillun, menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Faham? Faham? Jadi apapun warna kita, mau hijaukah, mau putihkah, kita ini yang penting lontong. Kita ini ketupat. Yang apapun temannya, tetap saja ketupat. Makan apa? Ketupat. Teman-temannya ternyata merasa bahagia untuk mengiringi ketupat. Ini isinya tetap dimakan. Betul tidak? Baik, kita buka sesi tanya jawab.